Om Om Swastiastu, Swastiastu. salam rahayu, salam bahagia buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Ya, semoga selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Rahayu, rahayu, rahayu. Para pemirsa di rumah, kali ini kita tetap akan berbincang-bincang ya dengan narasumber kita, yaitu Bapak Jero Mangku Teguh Eko Putra Oreng. Ya, mari kita sapa beliau. Om Swastiastu, Pak Om Mangku. Swastiastu, Pak Wayan. Nggih, semoga bahagia nggih, Rahayu, sehat. rahayu. Rahayu. Semoga sehat semuanya. Nggih. Nah, Pak Mangku, kali ini kita punya materi ya. Jadi ada banyak sekali yang lihat ya para konten kreator ya, baik itu yang dia beragama Hindu, bahkan yang non Hindu ikut-ikutan untuk membuat konten tentang perbandingan agama Hindu di Bali maupun Hindu di India ya. Jadi ini banyak sekali yang lihat ya. Mereka seolah-olah oh ini loh agama Hindu itu berbeda loh. Ya. Jadi bahkan kan dengan perbedaan ini ya bahkan ada salah seorang yang pernah kita buat kontennya dulu ya. Ya sampai menjadikan sebagai bahan untuk menjatuhkan agama Hindu ya, sehingga untuk merekrut orang Hindu masuk ke agamanya dengan dalih, wah agamanya aja suka berbeda kan gitu. Nah, kalau menurut Pak Mangku, eh, kenapa agama Hindu itu kok berbeda antara India dengan di Bali atau di Nusantara ini? Bagaimana penjelasannya Pak Mangku? Jadi gini Pak Wayan ya. Ya kita ambil sisi positifnya aja. Kalau ada orang yang masih nyinyirin kita, ada orang yang masih apa ya, membuli kita atau menjelek-jelekan kita atau iri hati sama kita, berarti kita itu dianggap masih baik. Jadi agama Hindu itu memang didesain untuk berbeda-beda Iya, sesuai dengan desa betul. Kalapatra ya. Jadi kalaupun secara ritual berbeda, secara acara atau upacara berbeda, tapi esensinya adalah sama. Jadi Sama, kita ya. janganlah yang beda disamakan, yang sama dibedakan. Iya, Ambil dari intisarinya. Nah, yang penting kita mengamalkan nilai Pancasrada, iya, Trihita Karana, Trikaya Parisuda, dan nilai-nilai Sanatana Dharma yang universal, ya kita iya. akan tetap aman. Di perbedaannya itu, oh, ya kan memang kelihatan sangat menyolok ya perbedaannya ya. Nah, disinilah orang-orang yang tidak paham dengan agama Hindu mengklaim bahwa itu tidak dari Tuhan atau tidak berdasarkan kitab suci. Jadi kitab suci itu ya dibuat masing-masing oleh pemeluknya sendiri-sendiri lah. Nah itu setuju nggak Pak Mangku? Ada anggapan seperti itu? Jadi gini, ya silahkan aja semua orang pasti ini ya, dia bilang agama saya agama paling benar, hanya satu-satunya yang berasal dari Tuhan. Mm-mm. Agama kamu tidak benar gitu kan. Lah pertanyaannya, Tuhan itu kan imanan dan transenden ya. Ya, Jadi Tuhan dibilang Satguna Brahma dan Nirguna Brahma. ya, Kalaupun itu berasal dari Tuhan ya, secara mendetail itu ya, siapa yang motonya, siapa yang mau videonya kan kita tidak tahu ya. ya. Jadi kita tidak ada yang berhak sebetulnya. Oh ini kitab saya ini paling murni dari Tuhan. Oh Mm-mm. ini enggak gitu kan. Akan tetapi kalau di dalam Hindu itu memang ada dua. Satu Sruti dan Semerti ya. Ya, Jadi Sruti itu adalah langsung memang diwahyukan, seperti itu yang diingat ya. ya, Yang diwahyukan langsung itu seperti Bhagavad Gita. ya, Jadi Bhagavad Gita itu diturunkan langsung kepada Arjuna dari Tuhan yang Maha Esa sendiri melalui avatar Krishna. Jadi ya. Krishna itu adalah firman yang hidup Hmm. ya. Ya, Tuhan yang hidup untuk menyampaikan ajaran-ajaran itu, dan waktu menyampaikan di padang Kurukshetra waktu perang Baratayuda itu ada saksinya, ada banyak di situ ya, termasuk Sanjaya yang mempunyai
kemampuan dari Resi Wyasa untuk mengabadikan atau untuk membukukan itu dalam kitab Bhagavad Gita. Ya. Jadi intinya selama ajaran itu masih relevan dengan kehidupan sekarang, Ya. relevan untuk kemanusiaan, ya itu adalah ajaran dari Tuhan. Ya. Kalau ajaran itu bertentangan dengan sains, ya misalkan katanya bumi itu datar, terus bumi itu sebagai pusat tata surya, ya itu berarti bukan dari Tuhan, patokannya gitu aja. Jadi silahkan mengklaim ini paling benar, paling hebat, paling penyempurna, akan tetapi kita lihat aplikasinya di lapangan. Apa ajaran itu membawa kedamaian universal atau justru membuat kerusakan di muka bumi? Dan kita lihat bukti-bukti di dunia sekarang ya. Yang negara damai mana, yang konflik mana, ya silahkan memilih masing-masing sesuai dengan hatinya. Jadi itu ya para konten kreator atau para pemirsa yang menyimak video ini ya, perbincangan ini, bahwa memang Anda tidak akan menemukan persamaan di dalam agama Hindu ya, agama Hindu India lah, atau agama Hindu Bali atau Indonesia ya, dimanapun Anda akan ya tidak menemukan persamaan, tetapi esensinya pada dasarnya itu adalah sama, karena itu kan sanatana dharma ya. Ya nggak sih, sloka-sloka atau katakanlah ayat-ayat mengatakan bahwa di Hindu itu memang berbeda, tetapi esensinya satu. Ada nggak sloka apa aja itu Pak? Jadi kalau di Hindu itu kan yang paling simpel adalah Tattwam Asi. Ya. Ya, jadi sama Om Tat Sat. Jadi kebenaran itu ya hanya itu, hanya Tuhan yang tahu. Ya. Jadi kita tidak bisa menjabarkan secara mendetail, secara ini bahwa kebenaran itu hanya dikatakan Om Tat Sat, yaitu aku adalah kamu, kamu adalah aku. Ya. Jadi ya memang Tuhan menciptakan berbeda ya. Kalau semua sama ya mungkin membosankan ya. Betul. Monoton ya. Jadi hewan aja ada spesiesnya ya. Iya, meskipun dia satu jenis tapi ada berbeda lagi. Ya, manusia juga kan. Ya ada yang kulitnya coklat, sawo mateng, ada yang putih, ada yang kuning kan ya. Nah disitulah keindahannya ya. Berbeda-beda tapi tetap indah gitu. Pertanyaan ya dari pemirsa ya. Nah, ini kan sementara ini ada orang mengklaim, saya Hindu Bali, saya paling benar, saya paling Hindu. Ntar ada lagi, misalnya di India, saya paling Hindu, ini loh Hindu yang benar. Nah, apakah di luar itu apakah orang di luar Hindu Bali ini bukan Hindu? Ya. Jadi sebetulnya sebelum menjawab itu, di dunia ini ada dua kelompok agama sebetulnya. Yang pertama adalah agama Abrahamik, agama langit atau Samawi. Ya. Yang kedua adalah agama bumi atau agama Dharmais. Ya. Agama bumi itu ya seperti Hindu, Buddha, Sikh, Jain, Kejawen, Sunda Wiwitan dan sebagainya. Nah, terus kita itu agama Hindu itu termasuk Dharmais. Nah, terus pertanyaannya, Hindu mana yang paling benar? Ya. Jadi kita melihat dua sisi nih. Yang pertama dari segi serada atau ideologi atau keyakinan. Bahwa siapapun orang itu, kalau dia memegang teguh Pancasrada, dia mengamalkan Satya Dharma Prema Satya Ahimsa, kebajikan, kasih sayang tanpa kekerasan, dia adalah disebut penganut Hinduism atau Sanatana Dharma. Ya, Hinduism. Ya. Yang kedua, pengertian sebagai agama Hindu. Kalau kita sudah mengacu kepada agama Hindu, ya itu ada terikat dengan Desa Kalapatra, ada pakemnya, ada aturannya, ya cara sembahyangnya gini, cara menyebut Tuhan gini, hari rayanya gini, seperti itu. Terus pertanyaannya, apakah agama-agama Hindu, kepercayaan non-Hindu Bali itu bukan Hindu? Jadi jawabannya, mereka bukan Hindu Bali, bukan agama Hindu Bali, tapi mereka itu adalah Hinduism, penganut Hindu Sanatana Dharma. Ya, jadi
yang mengklaim paling, oh saya paling Hindu, paling benar, itu sebetulnya kita tidak berhak. Ya. Ya, intinya walaupun semua itu berbeda, tata cara sembahyangnya beda, mantranya beda, mungkin menyebut nama Tuhan atau salamnya berbeda, tapi esensi dari Pancasrada, Trikaya Parisuda, Trihita Karana, dan simbol-simbol agama Hindu yang lainnya itu intinya adalah sama. Kita jangan memikirkan, mempermasalahkan perbedaan itu, karena kalau mempermasalahkan, gimana generasi muda kita akan banyak yang lompat pagar atau menyeberang. Padahal dari sebelah Bali itu lagi diincar ya sama Jepang untuk diganti agama yang lain gitu loh. Kalau kita sendiri intern umat Hindu justru pecah, nggak bisa ngerangkul, nggak bisa perbedaan itu, makanya ya gampang sekali nanti mereka akan menghancurkan Hindu, baik dari luar maupun dari dalam. Jadi intinya ya kita harus tetap bersatu walaupun di dalam perbedaan itu. Ya, jadi intinya bahwa ya sejarahnya kisahnya seperti itu ya Pak Mangku ya. Oke, Tiang Rasa juga sudah cukup ya penjelasan Pak Mangku. Mari kita ucapkan terima kasih Pramasanti ya. Ya, kami dari Moksha Channel mengucapkan Pramasanti Om Santi Santi Santi. Om.